Pesantren Entrepreneur Payakumbuh mendidik para santri untuk berani dan mandiri. Sebagaimana perjuangan para santriwati yang harus berjalan kaki menjajakan dagangan mereka. Pasar Ibuh yang jadi pusat keramaian kota Payakumbuh, Sumatera Barat, jadi tujuan utama mereka. Tak ada kecanggungan apalagi rasa malu dan rendah diri. Para santriwati ini berkeliling menjajakan makanan hasil kerja keras mereka sendiri. Cimba itu isi aci sama bakso, lalu pisang Oreo. Kalau saya sendiri ada jualannya ke langganan, ke orang-orang yang nggak dikenal, ke tempat-tempat terpencil gitu ada. Kadang-kadang ada juga orang yang pembeli di Pasar Ibu itu ada juga yang membeli ke kami, nanya-nanya, apa nih itu nak? Nah lalu kami jawab, kami ada produk ini bu, ada produk ini. Dari pesantren ini ya, iya. Jadi kalau udah selama kami jalan di sini nih, udah banyak orang yang udah kenal sama pesantren ini. Pengalaman paling menarik itu ketika kita jalan, ada orang yang borong, terus dibilanginnya bagiin ke orang-orang yang kurang mampu ya, terus membaginya tuh enak ke orang daripada itu. Waktu sebelum masuk sini aku belum bisa masak, sini udah bisa masak, aku udah bisa mulai jahit, berdagang, pokoknya udah bisa semuanya insya Allah. Berapa tahu Pak? 5.000 Pak. Semua aktivitas kewirausahaan ini bisa jadi terlihat sederhana, atau sebaliknya terlalu berlebihan untuk dilakukan oleh para santri yang umumnya semata-mata mengkaji dan mengaji ilmu agama. Akan tetapi, realitas dan tantangan zaman di masa sekarang secara kasat mata menunjukkan pentingnya kemandirian dan kekuatan ekonomi. Lebih dari itu, Pesantren Entrepreneur Payakumbuh memiliki runutan dan menyandarkan ijtihad pengajaran ini pada ayat Al-Quran dan teladan hidup Rasulullah sendiri. Saya sangat berkesan dengan bagaimana dulu Rasulullah berdakwah gitu ya. Dan para nabi juga berdakwah. Dalam Al-Quran itu banyak sekali diulang ayat ini gitu. Di surat Asy-Syu'ara aja itu diulang lebih kurang sekitar 5 kali. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan kami tidak meminta imbalan terhadap dakwah ini. Imbalan kami adalah dari Allah Rabbul Alamin. Itu yang terus terang terngiang di kepala gitu. Gimana fenomena zaman dahulu Rasulullah itu berdakwah, para nabi-nabi juga sebelumnya ada disampaikan begitu, bahwasanya mereka berdakwah itu nggak minta apa-apa. Nah makanya para penyebar dakwah yang masuk ke Indonesia, mereka juga pedagang. Gitu. Mereka orang-orang yang sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Gitu. Pada saat mudanya, belasan tahun, Rasulullah juga sudah menjadi pedagang. Itulah makanya kita mementingkan juga bagaimana seorang dai itu, seorang penyeru dakwah itu tidak hanya paham keislamannya saja, namun juga dia juga bisa mandiri secara finansialnya. Kemandirian dan kekuatan finansial sebagai bekal berdakwah dan menegakkan ajaran Islam. Demikian prinsip dan pedoman yang jadi pandu pendirian Pesantren Entrepreneur Payakumbuh. Pesantren ini sama sekali tidak memungut dana untuk kegiatan belajar mereka. Keluarga santri cukup membekali uang saku seberapapun kemampuan mereka yang jadi modal awal usaha sesuai pilihan masing-masing. Pengelola pesantren memberikan bimbingan dan menjaga hasil usaha para santri. Dari hasil usaha itu, para santri memiliki tabungan yang kelak bisa dijadikan modal untuk kehidupan di masa depan. Apakah untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi atau kembali ke keluarga masing-masing dengan bekal ilmu agama dan kewirausahaan? Selain perdagangan,
Pesantren Entrepreneur Payakumbuh Sumatera Barat juga memberi ruang bagi para santri yang ingin menekuni bidang pertanian dan peternakan. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Faza. Setiap hari mereka disibukkan dengan rupa-rupa tanggung jawab, mulai dari menyiapkan pakan sampai penjualan. Sebagaimana Abu Bakar dan Faza, santri Adam dan kawannya juga memiliki minat di luar bidang perdagangan. Berasal dari keluarga petani, Adam memilih untuk mengasah kemampuan kewirausahaan di bidang pertanian. Banyak kalau yang di kerajaan tuh mulai dari pembersihan, menanam, memupuk, meracun, memotong rumput. Makna hobi di bidang jualan tuh, makna hobi. Tuh waktu cuma sekedar menjalankan tugas kan, tuh nak bunuh orang tuh, so awak ikut orang tuh sukses, awak kan di bawah. Nah, awak tuh cuma ikut orang tuh, awak pancap petani lah kan, awak biasanya kan petani gitu. Dari kampung kan memang jadi petani. Alam tak kambang jadi guru. Demikian petuah lama yang akan terus berkait erat dengan masyarakat Minang. Bahwa setiap orang harus bisa belajar pada kehidupan sekitar dan mengembangkan diri, apapun profesi dan dimanapun mereka hidup di muka bumi. Pesantren Entrepreneur Payakumbuh Sumatera Barat adalah satu ikhtiar untuk menjawab tantangan zaman. Membekali para santri kemampuan dan ketangguhan di bidang kewirausahaan tanpa melupakan tugas utama untuk belajar ilmu-ilmu agama. Inilah ayat-ayat santri, kisah para penekun ilmu. Mereka yang menempuh jalan panjang di bumi yang fana, di tengah perubahan zaman. Mereka yang sedari dini mengaji dan mengkaji ajaran Islam sebagai bekal kehidupan masa depan.